السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang berbahagia, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, terutama sekali nikmat kita sebagai orang beriman, sehingga kita pada siang hari ini kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah kita kepadanya, ialah salat Jum'ah. Mudah-mudahan ibadah yang terus kita lakukan dan terus kita tingkatkan akan menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang senantiasa bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan, sanjungkan kepada qudwah hasanah kita, pemimpin besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta para tabi'in dan tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikut beliau menjadi pengikut yang setia di dalam terus kita meningkatkan ikutan kita dan sunnah-sunnah beliau dimanapun kita berada di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam, khususnya bangsa Indonesia, dan khusus lagi pada bulan ini, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hari kelahirannya Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang begitu sayang kepada kita sebagai umatnya, sosok yang terus memperjuangkan dalam kehidupan beliau sejak dari dakwah beliau periode Mekah sampai Madinah selama 23 tahun, semua adalah dalam rangka untuk memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan arahan kepada kita sebagai umat manusia khususnya, umumnya, dan umat Islam pada khususnya, agar kita benar-benar menjadikan dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, sebagai tempat untuk kita jadikan ladang dalam rangka menggapai kebahagiaan akhirat. Itulah sosok beliau yang tidak mengenal siang dan malam, tidak mengenal waktu, dalam rangka untuk kita sebagai umat beliau mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ialah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala
telah memberikan gambaran kepada kita, khususnya terkait dengan keberhasilan dakwah beliau, terkait dengan keberhasilan beliau di dalam mengajak umat manusia berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang kita kenal adalah kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa Rasulullah yang sangat sayang kepada kita sebagai umatnya adalah merupakan sosok yang sangat pantas untuk kita jadikan sebagai suri toladan di dalam kita melaksanakan kehidupan dunia yang sementara ini. Sangat pantas untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Uswah yang Allah katakan, firmankan dalam ayat tersebut adalah tidak hanya sebatas basa-basi kita dalam kita bermuamalah dalam kehidupan kita di dunia ini, bahkan tidak hanya sebatas penghormatan kita kepada orang lain, tetapi uswah di sini adalah akhlak kita yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku kita yang baik di dalam kita menyelenggarakan kehidupan dunia ini adalah berdasarkan akhlak yang kita dapatkan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi kita sampaikan bahwa mampunya kita menjadikan Rasulullah sebagai uswah kita, bahkan semangatnya kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan kita adalah berdasarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ada 3 syarat yang Allah sampaikan ketika kita ingin benar-benar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sayang kepada kita sebagai umatnya, untuk kita ikuti akhlak beliau, perilaku beliau. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala adalah liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang terus-menerus mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya adalah siapa yang mau mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Atau siapa yang berhak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat kasih sayangnya? Tentu adalah kita sebagai umat Islam. Karena kita sudah memiliki dasar untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita minta, kebaikan-kebaikan tersebut, di saat kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi kalau kita perhatikan apa yang Rasulullah SAW sampaikan terkait dengan permintaan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata di sana ada prasyarat agar supaya doa permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita sebagai umat Islam harus memiliki prasyarat tersebut. Rasulullah SAW sudah menggambarkan terkait dengan prasyarat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggambarkan
bahwa hendaknya ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebelumnya kita harus memiliki penampilan berdasarkan kehalalan di dalam kita melaksanakan kehidupan ini. Dari pakaian kita, dari makanan kita, dari minuman kita, yang dimana semua itu adalah merupakan alat konsumtif yang kita lakukan, yang kita kerjakan di dalam kehidupan keseharian kita. Ma'asyiral muslimin, disinilah barangkali perlunya kita melakukan introspeksi terkait dengan perilaku kita keseharian sebagai orang muslim, seorang muslim khususnya. Sudahkah setiap yang kita lakukan, sudahkah yang setiap kita makan dan minum berdasarkan kehalalan yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun belum? Ma'asyiral muslimin, pertanyaan ini harus kita jawab sebagai seorang muslim di saat kita menjadi orang-orang yang benar-benar cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memperdulikan prasyarat yang Allah atau Rasulullah sudah gambarkan tersebut, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabu lah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menerima, mengabulkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau makanan dan minuman, bahkan pakaian yang kita pakai saat itu kita dapatkan bukan dengan jalan halal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang wajib kita harus introspeksi sebagai umat Islam. Di tengah-tengah kita terus ingin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kita terus untuk meningkatkan kualitas mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang pada bulan-bulan ini banyak di antara kita sebagai umat Islam melakukan peringatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rahmat yang Allah berikan tidak sekedar rahmat cuma-cuma kepada siapapun Allah berikan. Tentu bagi kita sebagai umat Islam, rahmat yang Allah berikan kepada kita adalah benar-benar rahmat yang mengarahkan kita untuk kita terus melakukan kebaikan demi kebaikan, yang mengarahkan kita untuk terus menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, yang mengarahkan kita untuk terus kita melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kenikmatan yang Allah berikan oleh Allah kepada kita dalam dunia ini merupakan kenikmatan yang terus kita gunakan dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari rezeki kita, dari keluarga kita, dari keturunan kita, dari rumah kita, bahkan negara kita, kita gunakan dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keimanan kita kepada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam rukun iman yang sebagaimana kita sudah hafal betul bahwa salah satu di antara keimanan kita adalah beriman kepada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, di saat kita menjadi orang-orang yang beriman kepada hari kiamat tersebut, maka tentu kita sebagai orang beriman mempersiapkan apa yang harus kita bawa ketika kita nanti berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Apa yang kita harus persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala masing-masing kita. Di saat kita nanti berhadapan Allah Subhanahu wa taala, mahkamah Allah, timbangan Allah Subhanahu wa taala, yang semua kita tidak akan pernah lepas dari itu sebagai proses yang Allah akan berikan kepada setiap manusia saat itu. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, di saat kita menjadi orang yang beriman terhadap datangan hari kiamat, maka tentu
sebagai orang yang berakal sehat, tentu sebagai orang yang terus ingin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya hari kiamat, baik kiamat kubra maupun sughra, maka kita terus mengusahakan kedekatan kita kepada Al-Quran, kedekatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat memberikan syafaat yaumil qiyamah bagi orang-orang yang ingin mendapatkan syafaat beliau. Ma'asyiral muslimin, sebagai pengetahuan awal bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu-satunya nabi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa di dunia ini, yang sengaja beliau simpan doanya dalam rangka untuk memberikan kepada kita sebagai umatnya, ialah nanti agar supaya kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara nabi-nabi yang sebelumnya mereka sudah ucapkan, mereka sudah panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik terkait dengan masalah kebaikan untuk umat mereka maupun terkait dengan masalah ancaman ataupun hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, umat mereka itu sendiri. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang sangat sayang kepada kita, beliau tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala doa dengan doa yang Allah janjikan dikabulkan, dan beliau akan sampaikan doa tersebut nanti di hari kiamat di saat kita berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umatnya. Ma'asyiral muslimin, syafaat tentu yang Allah berikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar syafaat. Harus kita jawab dengan kemampuan kita untuk menerima syafaat tersebut. Kita sebagai seorang muslim ialah bagaimana mengusahakan setiap langkah yang kita lakukan berdasarkan aturan Allah dan Rasulnya. Ini adalah prasyarat untuk kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana cinta kita kepada beliau dalam kita mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan keseharian kita. Karena Allah SWT sudah sampaikan dalam sebuah ayatnya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, hai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Ikutilah ajaran aku, ikutilah sunnah-sunnah aku dalam kehidupan dunia ini. Karena sesungguhnya tidak ada cara, tidak ada metode, tidak ada manhaj yang paling up to date, yang paling dapat memberikan solusi dalam kehidupan kita di dunia ini, kecuali adalah manhaj atau aturan yang Allah sudah berikan kepada kita, ialah melalui Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, inilah di antaranya bentuk dari kepercayaan kita terhadap hari kiamat, di mana kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah bagi orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, zikir adalah artinya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir artinya bahwa kita selalu ingat terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita gunakan nikmat tersebut tidak lain adalah dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir artinya bahwa kita sangat yakin dan percaya bahwa dunia ini akan selesai, bahwa dunia ini akan habis, bahwa amal perbuatan yang kita lakukan itulah yang akan menjadi bagian untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik ataupun buruknya. Ma'asyiral muslimin, berzikir adalah
tentu bagian dari keseharian kita. Dengan ibadah yang kita lakukan, apakah salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, itu sesungguhnya adalah merupakan jalan untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itulah sudah seharusnya kita sebagai umat Islam, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada di dunia ini, karena fungsi kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah kita harus menjadi orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, di sinilah kemampuan kita. Di saat kita terus menjadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap pekerjaan khususnya yang kita lakukan senantiasa kita sandingkan dengan nawaitu kita, dengan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita menjadi orang-orang yang melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan penuh amanah tersebut berdasarkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah kita akan menjadi orang-orang profesional di dalam melaksanakan tugas kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang lain telah menggambarkan kepada kita tentang iman, Islam dan ihsan. Di mana ihsan tersebut adalah merupakan puncak dari kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas muamalah kita, kualitas amanah yang Allah berikan kepada kita, kita lakukan. Ialah bagaimana agar supaya sampai kepada tingkat ihsan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, apakah itu yang terkait dengan masalah ibadah mahdhah kita, maupun itu terkait dengan muamalah kita. Oleh karena itulah jamaah sekalian, di saat kita menjadi orang-orang yang benar-benar terus meningkatkan kualitas ibadah kita, muamalah kita di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sangat yakin Allah akan memberikan solusi dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Allah akan memberikan jalan keluar apa yang kita hadapi dan kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun di antara kita yang benar-benar mujahadah, berjuang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan arahan dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, itulah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itulah umur yang sekarang ini kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang Allah sudah berikan kepada kita sekarang ini, berada kita di dunia ini, bukan merupakan hal yang percuma, tetapi semua ini adalah merupakan nikmat yang Allah akan tanyakan kepada kita. Untuk apa kita gunakan nikmat tersebut? Untuk apa kita umur kita panjang, kita gunakan umur tersebut? Untuk apa harta yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kita gunakan? Bahkan untuk apa masa muda kita lakukan? Ma'asyiral muslimin, zikir seperti inilah, keimanan seperti inilah yang semestinya harus kita wujudkan di dalam hati kita masing-masing, agar kita terpelihara dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan terus membimbing kita menjadi orang-orang yang terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin,
Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang khususnya pada saat-saat sekarang ini banyak diungkapkan oleh para ulama, para mubaligh. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Ma'asyiral muslimin, kalau kita kaitkan dengan ayat yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa sesungguhnya akhlak adalah merupakan referensi ataupun isyarat ataupun alamat ataupun burhan terhadap ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan kita untuk menunjukkan perilaku yang baik dalam muamalah kita, bahkan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah sangat tergantung dengan kualitas ibadah kita. Dengan kata lain, bahwa di saat kita menjadi orang-orang yang melaksanakan atau memiliki atau minim untuk melakukan akhlak yang baik, akhlakul karimah, maka ini terkait dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kualitas ibadah kita selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya seluruh ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, adalah mengajarkan kita agar kita menjadi orang-orang yang memiliki akhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin, keberhasilan Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah, dakwahnya kepada umat beliau untuk menuju dengan Allah Subhanahu wa taala adalah berdasarkan akhlakul karimah. Sejak dari periode Mekah selama 13 tahun, di mana pada saat itu umat Islam dalam kondisi yang minoritas, tantangan yang beliau hadapi tidak ringan. Tetapi semua itu dihadapi dengan akhlakul karimah, dengan kesabaran yang beliau tunjukkan di hadapan Allah maupun masyarakat kafir Quraisy saat itu. Yang pada akhirnya beliau ketika melakukan hijrah dari Mekah ke Taif, meskipun dimusuhi oleh umat manusia saat itu, beliau hanya menunjukkan dengan akhlak yang baik. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dengan doa yang beliau lantunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pada gilirannya doa tersebut memberikan hasil atau buah, dapat memberikan hidayah, petunjuk kepada masyarakat Makkah khususnya atau masyarakat yang lain. Ma'asyiral muslimin, disinilah kita melihat begitu hebatnya pengaruh akhlakul karimah di dalam kehidupan seorang muslim, di dalam kita melaksanakan tengah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, sekali lagi saya mengajak, marilah kita introspeksi terhadap perilaku kita sebagai umat Islam, terutama akhlakul karimah. Tatkala kita ingin menunjukkan akhlak yang baik sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka perbaikilah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan apa yang kita inginkan. Karena Allah yang akan menggerakkan apa yang kita inginkan untuk kita melakukannya. Semua adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk terus menjadi orang-orang yang memiliki akhlakul karimah insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi'afwika wa karamika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.